Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah, para penonton yang mengikuti kajian kita pada kali ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat itu kita dapat menyediakan waktu kita untuk belajar, untuk mengikuti kajian-kajian, sehingga ilmu kita bertambah, dan insya Allah kita juga akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa menuntut ilmu ini adalah bahagian dari jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita berada di jalan ilmu, maka kita berada di Riyadul Jannah, di taman surga insyaallah. Untuk itu, para pelajar, mahasiswa, kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti kajian ini, silakan mencoba untuk mendengarkannya dengan baik insyaallah. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, menambah ilmu kita, dan insyaallah juga akan membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lebih siap untuk melaksanakan perintah Allah dan lebih siap untuk meninggalkan larangannya. Tema kajian kita pada hari ini adalah tentang pernikahan yang dilarang. Kajian hadis ahkam, hadis hukum tentang pernikahan yang dilarang. Di antara pernikahan yang dilarang itu adalah nikah mut'ah atau zawajul mut'ah, pernikahan mut'ah, di mana pernikahan mut'ah ini disebutkan dalam buku Syekh Said Sabiq, buku Fiqhus Sunnah, tentang di Kitabuz Zawaj. Yaitu kalau di buku saya ini ada di halaman 130 tentang zawajul mut'ah. Dia mendefinisikan zawajul mut'ah itu adalah az-zawaju al-mu'aqqat, yaitu pernikahan yang pakai tenggang waktu. Az-zawajul mu'aqqat, pernikahan yang pakai tenggang waktu, yang ditentukan waktunya, atau waz-zawajul munqati', yaitu pernikahan yang terputus
di mana seorang laki-laki mengadakan akad nikah dengan perempuan yang ditentukan waktunya 1 hari atau 1 minggu kah, atau 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun atau lebih, sebulan, 2 bulan. Tapi dalam akad nikahnya itu ditentukan bahwa dia akan nikah dengan batas waktu tertentu. Ya. Ayyaqidar rajulu 'alal mar'ati yawman aw usbu'an aw syahran zawajal mut'ah, itu dengan nikah atau kawin kontrak. Jadi nikah mut'ah dalam bahasa kitanya lebih dikenal dengan kawin kontrak. Ya, kawin kontrak. Jadi atau kawin nikah yang dibatasi waktu tertentu. Yang nikah mut'ah ini ada termasuk nikah yang al-muharramat, nikah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikah mut'ah ini adalah nikah yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, tidak sesuai dengan tujuan pernikahan atau maqasid an-nikah. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa dalam pernikahan mut'ah ini yang menonjol itu adalah isba'ul gharizah al-jinsiyah. Hanya salah satu dari tujuan pernikahan yang didapatkannya. Di mana dengan nikah mut'ah bisa menyalurkan nafsu syahwat seksualnya. Tetapi hanya sampai di situ. Sementara nikah bukan hanya sekedar itu. Nikah punya tujuan untuk diantaranya adalah untuk tanasul, untuk juga bagaimana dalam pernikahan itu bisa melahirkan anak, juga bisa ada di situ rasa tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, di mana juga ada gharizah ubuwah, ada al-ubuwah, ya, ada al-ubuwah wa al-umumah. Nah, jadi dengan ada pernikahan ada nanti perasaan kebapaan, ada perasaan keibuan yang disalurkan dengan pernikahan. Tapi ketika nikah mut'ah ini semua tidak tersalurkan. Yang ada hanya ya pelampiasan nafsu syahwat atau seksual saja. Sementara rasa tanggung jawab, kemudian hubungan antara keluarga yang laki-laki dan keluarga perempuan itu tak bisa dilakukan. Untuk itu Syekh Said Sabiq dalam bukunya mengatakan di antaranya adalah bahwa nikah mut'ah ini diharamkan dalam Islam. Kenapa? Di antaranya katanya li'annahu yaqsudu bihi qada al-hajah. Karena nikah mut'ah itu hanya tujuannya untuk melepaskan qada'us syahawat, ya. Li'annahu yaqsudu bihi qada'as syahawat. Hanya melepaskan nafsu syahwat belaka. Wala yaqsudu bihi tanasul, tidak ada niat untuk melanjutkan keturunan. Walal muhafazata 'alal aulad, dan tidak juga ada niat dalam pernikahan itu untuk memelihara, mendidik anak. Padahal memelihara dan mendidik anak dan adanya keturunan ini adalah bagian dari maqasid al-asliyah. Wa hiya al-maqasidul asliyah lizawaj. Itu adalah maksud
tujuan utama dari pernikahan itu adalah diantaranya adalah adanya tanasur, adanya keturunan, kemudian adanya usaha untuk mendidik dan memelihara anak keturunan itu. Dan ini dalam nikah mut'ah, ini dalam zawajul mut'ah ini tidak ada. Maka kata di dalam buku Fiqh Sunnah disebutkan, fahuwa yusbihu az-zina min haitsu qasdil istimta' duna ghairi. Jadi kata Syekh ini bahwa nikah mut'ah itu, zawajul mut'ah itu yusbihu zina, lebih menyerupai zina. Kenapa? Karena dia hanya tujuannya untuk istimta, menikmati hubungan seksual tanpa tujuan lainnya. Nah, kemudian dikatakan lagi tsumma huwa yadurru bil mar'ah. Kemudian nikah zawajul mut'ah ini yadurru bil mar'ah. Dia merugikan perempuan. Kenapa? Iz tusbihu kasil'ati allati tantaqilu min yadin ila yadin. Di mana seorang perempuan itu akan menjadi kasil'ah, seperti barang dagangan. Barang dagangan yang berpindah min yadin ila yadin, berpindah dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Ya. Seperti itu. Pertama, yadurru bil mar'ah, akan memberikan, merugikan dan membahayakan kepada al-mar'ah, perempuan. Yang kedua, kama yadurru bil aulad, kemudian juga dia akan merugikan, membahayakan, merusak kepada anak-anak yang akan lahir dari hasil pernikahan mut'ah itu. Di mana seorang anak yang lahir tidak akan mendapatkan rumah yang tenang dan tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik karena sang ayah tidak punya tanggung jawab dengan anaknya. Apalagi ketika mungkin sudah selesai nikah 3 bulan, bisa saja yang perempuan hamil, kemudian dia bercerai, ya uruslah sendiri oleh perempuan anak yang di ini. Ini di antara bahaya, mudarat, kerugian yang terjadi ketika nikah mut'ah dilakukan. Maka di Indonesia itu Fatwa MUI tahun 1997 itu sudah menyebutkan haramnya kawin kontrak atau nikah mut'ah ini. Kita dalam berita-berita kita bisa mendengar ada daerah-daerah, kabarnya di sekitar di Bogor itu ada daerah yang memang terkenal sebagai daerah yang kawin kontrak di situ ramai gitu. Karena justru yang menjadi konsumen kawin kontrak ini adalah orang-orang dari luar negeri, yang terkadang ada juga yang dari daerah Arab, daerah orang-orang Arab sana yang memang ingin melampiaskan hawa nafsu seksualnya, tapi dia juga punya dalih, punya alasan bahwa pernikahan yang mereka lakukan itu adalah pernikahan yang sah karena ada akad nikahnya, ada pakai maharnya, cuma beda waktunya yang ditentukan. Jadi apakah ada yang waktu sehari, ada yang 2 hari kah, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun ya. Dan waktu yang dibatasi, sehingga ketika batas waktu itu sampai, maka pernikahannya pun terputus. Nah, kita lihat kepada ini, ada hadis Rasulullah SAW tentang nikah mut'ah ini atau zawajul mut'ah, yaitu an Salamata
ibni al-Aqwa radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama awtasin fil mut'ah salasata ayyamin thumma naha anhu rawahu Muslim. Jadi dalam riwayat Muslim disebutkan dari Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW rakhasa, memberikan keringanan, memberikan dispensasi, Rasulullah memberikan dispensasi keringanan pada tahun Autas untuk melakukan nikah mut'ah selama 3 hari. Kemudian beliau melarangnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa nikah mut'ah dibolehkan oleh Rasulullah pada Amu Autas. Diberikan dispensasi kepada sahabat, kepada tentara-tentara itu waktu Amu Autas. Amu Autas ini adalah pada Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, di mana itu pada tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah dibolehkan untuk melakukan ada sebabnya untuk melakukan nikah mut'ah ini. Dalam hadis disebutkan begitu. Kemudian dalam waktu batasnya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ini salah satu ayyam, 3 hari. Summa naha anha. Kemudian Rasulullah melarang untuk melakukan nikah mut'ah itu. Jadi ada batas waktu 3 hari pada tahun Autas atau pada tahun 8 Hijriah, yaitu pada penaklukan Makkah, Fathu Makkah. Ini hadis tentang pelarangan, dan jelas dalam hadis Muslim ini ada diberikan rukhsah keringanan 3 hari, kemudian diinikan. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa artinya hanya pada 3 hari itu saja. Setelah itu langsung ada pelarangan. Nah, di riwayat lain ada riwayatkan dari An Ali radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati amma Khaybar. Jadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mut'ah pada tahun Khaybar. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ada sebentuk perbedaan riwayat, di mana kalau riwayat tadi menyebutkan riwayat Muslim, satu riwayatnya menyebutkan bahwa nikah mut'ah dilarang pada Amu Autas, pada penaklukan Makkah, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Nah, sementara dalam hadis yang satu lagi, hadis dari riwayat Ali, bahwa nikah mut'ah ini dilarang ketika tahun Amu Khaybar, pada perang Khaybar, yaitu ini adalah tahun ke-7 Hijriah. Hadisnya juga hadis yang muttafaqun alaih, yang diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Namun hal ini terjadi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yang paling sahih adalah pelarangannya pada rukhsah, dan pelarangannya adalah pada Amu Autas, pada penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8. Karena ada yang mengatakan tidak mungkin dibolehkan pada tahun ke-7, kemudian diharamkan, kemudian dibolehkan lagi, kemudian diharamkan lagi. Itu satu pendapat. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa di situ ada, dalam hadisnya ada katanya at-taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir itu yaitu di mana hadis yang ini, hadis Ali ini berbunyi an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'ati an-nisa yauma Khaybar wa an luhumil khamril wa an luhumi al-humuril ahliyah. Rasulullah SAW melarang
dari menikahi mut'ah perempuan, nikah mut'ah pada pada hari perang Khaybar, dan tentang larangan tentang memakan keledai ahliyah, keledai kampung gitu. Jadi keledai yang jinak, maka ada pelarangan. Maka menurut sebagian ulama ada mengatakan bahwa ini ada takdim, ada takhir. Jadi hadis itu ada sebenarnya, seharusnya hadisnya sebutkan adalah hadisnya berbunyi, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumi humuril ahliyah yauma Khaybar wa an mut'atin nisa. Jadi ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu sebenarnya ada berbunyi bahwa yang dilakukan adalah pelarangan tentang keledai yang jinak di kampung, pelarangan makan keledai yang jinak kampung itu. Kemudian baru disebutkan setelah itu tentang zawajil mut'ah atau an mut'atin nisa, larangan. Jadi tapi pada pas pelarangan ke depan tidak disebutkan tahunnya. Itu ada yang pendapat begitu. Ada mendahulukan, ada takdim buat takhir dalam lafaz hadis. Ada yang dahulukan, ada yang dikemudiankan, redaksi hadisnya. Kemudian dalam buku Sunnah ini saya juga baca bahwa sementara Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia melihat hadis, lihat zahir hadis itu di mana naha Rasulullah SAW anil mut'ati ama Khaybar. Kemudian hadis naha rakhasa Rasulullah SAW ama autasim fil mut'ah salasata ayyam summa naha anhu. Dia Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu melihat zahir hadis itu di mana dia mengatakan la a'lamu syai'an ahallahu Allahu thumma harramahu thumma ahallahu thumma harramahu illa al-mut'ah. Kata Imam Syafi'i, ini dituliskan dalam buku Sunnah dan saya belum melihat ke buku yang ini, buku asli Imam Syafi'i di mana dia mengatakan ini, di mana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la a'lamu syai'an ahallallahu summa harrama. Saya tidak mengetahui ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kemudian diharamkan, kemudian dihalalkannya lagi, kemudian diharamkan. Maksudnya begini, hadis dari Ali tadi menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengharamkan nikah mut'ah pada tahun Khaybar. Artinya pada perang Khaybar Rasulullah memberikan rukhsah untuk nikah mut'ah, kemudian mengharamkannya di perang Khaybar juga. Itu pada tahun ke-7. Semua hadis yang dari Salam bin Aqwa tadi, di mana Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk nikah mut'ah pada Amu Autas, pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu pada penaklukan kota Makkah. Di mana pada Amu Autas kalau Amu Khaybar pada tahun ke-7, kalau Amu Autas pada tahun ke-8. Artinya dalam melihat lafaz ini, saya mengatakan lihat zahir hadisnya aja, berarti ada hal yang dihalalkan, kemudian diharamkan, kemudian dihalalkan, kemudian diharamkan. Kata Imam Syafi'i, saya tidak melihat ada yang dilakukan, ada yang dihalalkan, kemudian diharamkan, kemudian diharamkan, kecuali nikah mut'ah ini. Ya, zahirnya seperti itu. Jadi dia menerima kedua hadis itu dengan kemungkinan ada di rukhsah yang kemudian dirukhsahkan pada Amu Khaybar, kemudian diharamkan pada tahun itu juga. Kemudian nanti dibuka lagi, dihalalkan pada rukhsah pada Amu Autas, penaklukan Makkah, kemudian diharamkan. Dan disebutkan ada selama 3 hari. Nah, namun dalam pendapat belakangan itu terjadi ijma', ya, ulama mengharamkan nikah mut'ah kecuali dari kelompok Syiah. Karena dari aliran Syiah ini mengatakan bahwa nikah zawajul mut'ah ini, kawin kontrak ini, ada hal yang
bagian dari ibadah mereka yang mereka tonjolkan gitu. Termasuk pada sesuatu yang mereka tonjolkan, mereka anjurkan, termasuk sesuatu yang disyariatkan katanya nikah mut'ah ini sangat dianjurkan. Berarti kalau kemungkinan juga ini bagian dari bagaimana melariskan aliran ajaran ini, tentunya bagi orang-orang yang ingin memuaskan nafsunya tanpa dengan akad nikah. Padahal tadi kalau kata Syekh Sabi itu yusbihu zina, ini sebenarnya zina yang dilegalkan gitu. Kemudian kita lihat dalam hadis tadi bahwa nikah mut'ah tadi, pertama tadi dalam hadis Salamah Aqwa pada Amu Khawtas diharamkan, di rukhsah 3 hari, kemudian diharamkan. Nah, jadi jumhur ulama atau juga diriwayatkan ada ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu untuk mengharamkan nikah mut'ah, kecuali tadi Syiah. Namun juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pendapat pertamanya dia disebutkan bahwa dia membolehkan nikah mut'ah ini. Awal pendapat dia membolehkan nikah mut'ah, tapi setelah itu terjadilah banyak terjadi praktek nikah mut'ah yang ini justru meresahkan. Akhirnya Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, Sa'id bin Jubair datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa kata dia, hal tadri ma sana'ata wa bima aftaita. Wahai Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, tahu enggak kamu apa yang terjadi, yang engkau lakukan dan engkau fatwakan? Apa yang terjadi? Banyaknya sekarang orang yang datang untuk nikah mut'ah. Jadi sudah banyak yang mengamalkan nikah mut'ah ini dengan alasan mengikuti pendapat Anda wahai Abdullah bin Abbas. Maka apa jawab Ibnu Abbas? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Abbas seperti mendapatkan sebuah musibah yang besar, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, kita kembali kepada Allah, dan kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Ini lafaz ini sebenarnya dipakai untuk bahwa ini musibah besar ini. Dia katakan wallahi ma bihaza aftaitu wala haza aradtu wala ahlaltu illa mithla ma ahallallahu al-maita wad-dama wa lahmal khinzir wa ma tahillu illa lil muttarri wa ma hiya illa kal maitati wad-dami wa lahmil khinzir. Kata Ibnu Abbas, saya membolehkan adanya fatwa pembolehan itu ya bukan untuk bisa dinikmati dan bersenang-senang dengan fatwa itu, tidak, katanya. Wallahi, demi Allah, ma bihaza aftaitu, saya tidak memfatwakan bolehnya bukan ini yang saya fatwakan, katanya. Wala hadza aradtu, dan bukan ini yang saya inginkan. Dan saya tidak menghalalkan zawajul mut'ah itu kecuali seperti Allah menghalalkan bangkai. Allah menghalalkan bangkai, Allah menghalalkan darah, Allah menghalalkan lahmul khinzir, daging babi. Dan tidak halal kecuali untuk orang yang terpaksa. Wa ma hiya illa darurat gitu ya. Wa ma hiya illa kal maitah, jadi tidak nikah zawaj mut'ah tidak sama saja seperti dengan bangkai, darah, dan daging babi. Artinya apa? Al-aslu, dasar hukum bangkai, darah, lahmul khinzir itu adalah haram. Maka inilah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yang tentunya pada kondisi sekarang
ya pada kondisi sekarang nikah mut'ah ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri, dan itu diharamkan dengan lafaz hadis yang sahih dan jelas. Ada dirukhsahkan, dan hanya waktu itu pada tahun tadi ada yang riwayat pada Khaybar, setelah itu ya pada Amu Autos pada tahun penaklukan kota Makkah. Jadi ada yang tadi memakai pendapat Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas sudah klarifikasi bahwa itu sebenarnya sama dengan makan bangkai, makan daging babi dan darah, yaitu haram. Hurrimat alaikumul maitatu, hukumnya diharamkan. Nah, kecuali kalau memang orang yang sangat terpaksa sekali, dia mungkin bisa mati, bisa karena kalau tidak memakan bangkai itu. Nah, jadi itu tentang zawajul mut'ah, tentang nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah ini dia tidak memakai lagi hukum-hukum yang ada, seperti ada lagi hukum tolak, tidak ada ya. Miras juga tidak akan ada, pewarisan tidak ada, iddah tidak ada, hukum itu tidak ada lagi. Sehingga nikah mut'ah ini juga bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Jadi saya pernah menonton ceramah seorang ustadz, dia menceritakan ya, Syekh ini dalam bahasa Arab, Syekh ini menceritakan bahwa ada seorang ulama Syiah yang berapi-api menceramakan bahwa zawajul mut'ah ini adalah ibadah yang sangat berharga, yang pahalanya sangat banyak katanya. Pokoknya dia menerangkan bagaimana keutamaan nikah kawin kontrak ini. Tapi setelah di akhir ceramahnya ada yang menunjuk, Syekh, saya ingin menikah dengan anak Syekh gitu. Ada jamaah menunjuk nikah, tapi saya ingin menikah mut'ah dengan anakmu. Maka ketika itu rasa kebapaan, ubuah seorang Syekh ini muncul. Oh tidak, kamu cari ajalah wanita lain selain anak saya. Artinya secara fitrah dia tidak menerima hukum itu, tetapi dalam penyampaian itu sangat bersemangat sekali untuk menganjurkan orang untuk nikah mut'ah. Kemudian juga ada kemungkinan juga orang akan sama dengan ya nauzubillah ya, itu sama dengan pelacuran, apalagi yang dia tidak pakai iddah, kemudian batas waktu sehari, hari ini dengan laki-laki ini, hari besok dengan besoknya lagi dengan ini. Bahkan juga ada diceritakan juga dalam buku ya klasik itu, bahwa ada beberapa orang ulama Syiah ini yang justru ketika menjelang subuh itu mandi di pemandian umum itu, mereka bercerita bahwa mereka Syiah menekan, saya sudah nikah mut'ah tadi malam dengan si fulana. Kemudian kawan yang satu cerita lagi, ya saya juga nikah dengan fulana. Satu lagi nikah dengan si fulana. Artinya dalam satu malam itu bisa saja seorang dalam nikah mut'ah ini, seorang perempuan dalam nikah mut'ah melayani sekian banyak laki-laki. Dan ini ya sama dengan zina, dan bahasa kita sama dengan pelacuran dan sebagainya. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan Islam, dan hadis sahihnya jelas tadi mengatakan bahwa naha itu kan melarang itu pengharamannya. Ini tidak ada jalan mungkin pada hari ini bagi orang yang memahami syariat Islam, memahami tujuan dari syariat itu sendiri, tujuan pernikahan, untuk menghalalkan nikah mut'ah ini. Dan ini adalah nikah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan, dan sangat bertentangan dengan sisi-sisi pendidikan anak, sisi-sisi lain dalam kehidupan. Karena tujuan pernikahan itu adalah tujuan yang pernikahan yang langgeng,
kemudian nanti ada lahir anak, ada pendidikan untuk mereka, ada pelajaran untuk mereka yang diberikan, yang ini tidak akan bisa diberikan pada az-zawajul mut'ah. Baik, kita kembali melihat hadis yang disampaikan tentang hadis ini, yaitu sebagai penutup, an Salama ibnul Aqwa radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama awtasim fil mut'ah thalathata ayyamin thumma naha anha, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Salama bin Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, rakhasa Rasulullah SAW memberikan dispensasi keringanan untuk nikah mut'ah pada tahun Autas selama 3 hari. Summa naha anha, kemudian dilarang, Rasulullah melarangnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian diriwayatkan dari Ali, an Ali radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mut'ati 'ama Khaybar, muttafaqun alaih. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib di mana Rasulullah SAW mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang dari nikah mut'ah pada tahun Khaybar. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hukum nikah mut'ah haram, dan tentunya sebagai seorang muslim yang baik kita harus berusaha untuk menghindari yang ini, karena jalan yang halal itu masih terbuka dan babnya masih lapang. Ya, ketika ada yang halal, kenapa mencari pintu-pintu yang haram? Karena pintu yang haram itu tidak akan membawa keberkahan dan tidak akan membawa mendapatkan pahala, justru dosa, bahaya, mudarat yang akan didapatkan kalau pintu yang haram itu dimasuki. Termasuk pintu zawajul mut'ah, kawin kontrak, ada pintu yang haram. Itu mungkin untuk kajian kita pada ini tentang zawajul mut'ah, sebagai kajian yang mungkin perlu kita pahami dan kita jauhi, dan kita siapkan hati, siapkan secara ilmuwan untuk menghindari hal ini, karena mungkin godaan-godaan dunia ini memang bisa saja membuat seseorang lupa dengan ajaran agamanya, apalagi kalau sempat ada yang kuliah ke daerah-daerah yang menghalalkan zawajul mut'ah ini, dan terkadang juga zawajul mut'ah ini menjadi sesuatu yang suatu pelaris biasanya juga atau sesuatu yang bisa juga menjadi sesuatu jebakan untuk seseorang, sehingga dia bisa dikuasai atau mungkin bisa ditekan gitu. Itu saja mungkin yang dapat kita berikan pada kajian pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan barakah ilmunya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.